Woi, kembali lagi di channel Papa Reka. Kali ini admin CNDY akan membahas salah satu organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia, yaitu PSHT. Siapa di sini yang pernah dapat notif P Sherlock? Ya, notif ini akan muncul di HP kalian ketika kalian menyinggung perasaan dari anggota PSHT. Begitulah stigma negatif yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh perilaku meresahkan dari beberapa oknum PSHT. Tidak hanya sekedar meresahkan, beberapa oknum ini terkadang juga sangat anarkis, dan tidak sedikit masyarakat yang memberi kritik terhadap organisasi ini. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa akhir-akhir ini banyak masyarakat yang benci dengan PSHT? Sebenarnya apa yang terjadi dengan PSHT? Oke, mari kita bahas. Persaudaraan Setia Hati Ternate atau dikenal luas sebagai PSHT adalah sebuah organisasi pencaksilat yang berdiri sejak 100 tahun lalu. Persaudaraan Setia Hati Ternate merupakan organisasi pencaksilat yang tergabung dan salah satu yang turut mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI. Tahun 2025 tercatat bahwasanya organisasi ini memiliki kurang lebih 10 juta anggota, memiliki cabang di 368 kota di Indonesia, 20 komisariat di perguruan tinggi, dan 33 cabang khusus yang ada di luar negeri, seperti di Malaysia, Belanda, Rusia, Timur Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, bahkan sampai Prancis. Persaudaraan Setia Hati Ternate didirikan di Madiun, tepatnya di Desa Pilang Bangau, Kecamatan Kartoharjo. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Hardjoatomo pada tahun 1922. Ki Hajar Hardjoatomo merupakan salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Untuk menjadi bagian dari organisasi ini, seseorang diwajibkan mengikuti pelatihan dan proses pengesahan khusus yang biasanya diadakan setahun sekali dan dilaksanakan pada bulan Suro atau bulan Muharram. Dan seseorang yang sudah disahkan atau yang sudah resmi menjadi bagian dari organisasi ini biasanya disebut sebagai warga. Untuk menjadi seorang warga di dalam organisasi PSHT ada syarat-syaratnya, seperti mengikuti pelatihan dari sabuk polos, jambon, hijau, putih kecil. Setelah itu baru disahkan menjadi warga. Dan syarat menjadi warga PSHT juga ada batas minimal usia, yaitu 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Sejarah organisasi ini dimulai pada tahun 1903. Organisasi pencaksilat ini awal mulanya bernama Setia Hati, dan gerakan silatnya dinamai Joyo Gendilo Cipto Mulyo, dengan sistem persaudaraan yang dinamai Sedulur Tunggal Kecer, yang didirikan oleh Ki Ageng Ngabei Surodwirio di Kampung Tambak Gringsing, Surabaya, kawasan dekat Tanjung Perak. Selanjutnya, pada tahun 1917, Ki Ageng Ngabei Surodwirio atau lebih dikenal dengan panggilan Eyang Suro pindah ke Madiun dan mendirikan perguruan Persaudaraan Setia Hati di Desa Winongo. Nama Sedulur Tunggal Kecer tadi diganti dengan persaudaraan. Di sana, beliau mengajarkan ilmu pencaksilat kepada para masyarakat yang memiliki status bangsawan, seperti anggota pemerintah atau masyarakat bangsawan yang memiliki gelar seperti halnya pengurus desa, pengurus kota, atau pengurus provinsi. Karena memang pada saat itu tidak semua orang boleh belajar ilmu silat. Hanya yang memiliki status bangsawan saja yang boleh belajar silat. Lalu pertanyaan besarnya adalah, kalau hanya kaum bangsawan saja yang boleh belajar ilmu silat, lalu bagaimana Eyang Suro memiliki ilmu silat? Apakah Eyang Suro juga seorang keturunan bangsawan?
Eyang Suro adalah saudara dari RAA Suronegoro yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kediri. Dan dari hak istimewa inilah Eyang Suro bisa mempelajari ilmu pencaksilat. Akhirnya, pada tahun 1922, salah satu murid kesayangan dari Eyang Suro, yaitu Ki Hajar Hardjoatomo, meminta izin kepada Eyang Suro untuk mendirikan pusat pendidikan pencaksilat dengan aliran Setia-Hati. Niat ini dilatar belakangi keadaan saat itu, di mana ilmu pencaksilat hanya diajarkan kepada mereka yang memiliki status bangsawan. Eyang Suro menyetujuinya, tetapi dengan syarat bahwasanya pusat pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjoatomo harus memiliki nama yang berbeda. Akhirnya didirikanlah SHPSC atau Setia-Hati Pemuda Sport Club. Kata Pemuda Sport Club dipakai untuk mengelabui pemerintah kolonial Belanda, karena pada saat itu adanya tempat latihan pencaksilat dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai sarana untuk melawan pemerintah kolonial. Pada masa kepemimpinan Ki Hajar Hardjoatomo, muncul usulan agar SHPSC berganti nama menjadi Persaudaraan Setia-Hati Ternate. Usul ini berasal dari Suratno Sorengpati, salah satu murid Ki Hajar Hardjoatomo. Usul itu dikemukakan pada tahun 1942. Namun baru disepakati melalui kongres pertama pada tahun 1948. Setelah itu, SHPSC resmi berganti nama menjadi Persaudaraan Setia-Hati atau sekarang lebih dikenal sebagai PSHT. Itulah sedikit cerita tentang sejarah PSHT. PSHT memiliki tujuan yang mulia, yakni mendidik manusia agar menjadi pribadi yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Di PSHT tidak hanya diajari ilmu bela diri. Dilansir dari Kumparan, PSHT ini juga memiliki 5 dasar ajaran wajib yang disebut dengan Panca Dasar PSHT, yaitu yang pertama adalah persaudaraan. Dalam pandangan PSHT, persaudaraan merupakan hal yang wajib dan penting bagi setiap anggotanya. 5 dasar yang kedua adalah olahraga. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mampu meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani. Untuk 5 dasar yang ketiga adalah bela diri. Dalam hal ini, PSHT memilih pencaksilat sebagai gerakan bela diri. Ini dikarenakan pencaksilat adalah seni bela diri asli budaya Indonesia. Yang keempat adalah kesenian. Kesenian mengacu pada pencaksilat sebagai seni dan warisan leluhur yang wajib dilestarikan. Dan 5 dasar yang terakhir adalah kerohanian, yang dimana di dalam kerohanian ini, anggota PSHT harus bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya orang PSHT harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ajaran dan tujuan yang mulia seperti itu, lalu kenapa akhir-akhir ini banyak masyarakat yang benci terhadap PSHT? Hal ini disebabkan oleh ulah beberapa oknum dari PSHT itu sendiri. Para oknum ini banyak melakukan hal-hal negatif di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya tawuran, pengeroyokan, penganiayaan, dan hal-hal meresahkan yang lain. Bahkan tahun 2024, Polda Jatim sempat membekukan kegiatan PSHT yang ada di Jember untuk sementara waktu. Ini imbas dari kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum anggota PSHT terhadap salah seorang polisi di Jember. Pengeroyokan ini terjadi pada Senin dini hari, tanggal 22 Juli 2024. Padahal korban saat itu sedang bertugas mengamankan kegiatan Suran Agung yang dilakukan oleh PSHT. Suran Agung adalah
sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi PSHT untuk menyambut atau mengesahkan anggota baru. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali dan dilakukan pada saat bertepatan dengan malam 1 Suro. Dan biasanya pada saat kegiatan pengesahan ini, oknum anggota PSHT melakukan konvoi yang sangat meresahkan warga. Konvoi ini biasanya dibarengi dengan hal-hal yang melanggar hukum, seperti menggunakan knalpot brong, merusak fasilitas umum, memblokade jalan, dan lain sebagainya. Pada tanggal 4 Juli 2025, di Kota Malang, terjadi bentrokan antara oknum rombongan konvoi pendekar PSHT dan warga di Jalan Panji Suroso yang mengakibatkan satu anggota PSHT tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Seperti dilaporkan oleh sejumlah media, bentrokan ini dipicu oleh ketersinggungan akibat konvoi yang menggunakan knalpot brong. Pada tanggal 10 Maret 2022, PSHT dan Pagar Nusa di Banyuwangi terlibat bentrok di Kecamatan Bangorejo. Akibat peristiwa tersebut, satu orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri, mereka juga melakukan perbuatan yang meresahkan. Pada 2 September 2023, di Taiwan, anggota PSHT bentrok dengan anggota IKSPI dan menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang kritis. Dan baru-baru ini, media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan anggota PSHT membentangkan spanduk di jalan atau di sebuah jembatan di Jepang. Rekaman yang diunggah di media sosial itu memicu kritik tajam dari masyarakat Jepang dan juga netizen Indonesia. Mereka menilai aksi tersebut mengganggu ketentraman masyarakat setempat dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Usai viral video itu, pihak PSHT cabang Jepang telah buka suara dan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang baru-baru ini mencuat. Itu tadi adalah sebagian kecil masalah yang telah diperbuat oleh oknum PSHT. Dari hal inilah timbul persepsi buruk terhadap PSHT. Ditambah lagi, di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, dan dengan banyaknya pemberitaan buruk terhadap PSHT, semakin mencoreng citra PSHT di mata masyarakat. Memang, tidak semua warga PSHT melakukan hal-hal buruk seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Banyak juga kebaikan yang dilakukan, seperti gotong royong membantu korban bencana alam, menggalang dana untuk Palestina, bahkan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kita sebut saja Puspa Arumsari. Ia meraih gelar juara di kejuaraan dunia pencaksilat tahun 2016 di Denpasar dan tahun 2022 di Malaka. Ada juga Atifah Fismawati, warga PSHT cabang Tegal, yang meraih medali emas di SEA Games 2023 di Kamboja kemarin. Tetapi sesuai kata pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelangga. Satu kesalahan kecil dapat merusak atau menghilangkan kebaikan yang lebih besar. Memang, ajaran dari persaudaraan setia hati terati ini baik dan mulia, dan banyak juga kebaikan yang dilakukan. Tetapi masyarakat mengabaikan hal itu. Justru yang membekas di benak masyarakat adalah hal buruknya saja. Tetapi kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Mungkin akhir-akhir ini masyarakat sudah sangat resah terhadap ulah oknum dari PSHT ini. Jangankan masyarakat, saya sendiri yang tergerak membuat konten seperti ini juga merasakannya. Dari kemarin saya mencoba meriset berita tentang PSHT, tetapi di media, kebanyakan yang diberitakan adalah kesalahan dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum PSHT. Sangatlah sulit mencari berita tentang prestasi dari salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia ini. Setelah saya tahu bahwa batas minimal usia untuk menjadi warga PSHT adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan,
Saya langsung berpikir, apakah usia semudah itu bisa mengemban tanggung jawab organisasi? Bukankah usia semudah itu mental dan emosinya masih labil? Kekhawatiran saya ini bukan tanpa alasan. Telah terbukti di berbagai daerah bahwa banyak kasus kriminal, perkelahian, bahkan tindakan anarkis yang melibatkan oknum anggota PSHT yang masih di bawah umur. Bukannya saya ikut campur urusan PSHT, tetapi saya secara pribadi tidak setuju jika seseorang yang berusia 16 tahun sudah bisa menjadi warga PSHT. Meskipun semangat dan antusiasme generasi muda patut diapresiasi, namun menjadi warga PSHT bukanlah sekedar pencapaian teknis dalam latihan pencak silat, melainkan juga sebuah tanggung jawab moral, kedewasaan emosional, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai luhur organisasi. Selain itu, salah satu faktor utama penyebab PSHT selalu bentrok dengan perguruan lain adalah fanatisme. Ya, fanatisme yang berlebihan terhadap organisasi. Rasa cinta terhadap organisasi memang wajar dan bahkan menjadi bagian dari ajaran utamanya. Namun, ketika rasa cinta itu berubah menjadi fanatisme buta yang menyebabkan seseorang merasa PSHT harus selalu dibela dalam kondisi apapun, bahkan dengan kekerasan, maka hal tersebut bisa menjadi pemicu konflik. Fanatisme semacam ini seringkali membuat sebagian anggota tidak lagi mampu berpikir secara rasional, mudah tersulut emosi, dan merasa perlu menunjukkan dominasi kelompoknya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus bahwasannya oknum anggota PSHT ini selalu bentrok dengan kelompok atau dengan masyarakat umum, yang sebenarnya bermula dari hal-hal sepele, namun dibesar-besarkan karena dorongan solidaritas sempit yang salah arah. Mungkin kalian masih ingat bentrokan yang terjadi antara PSHT dan supporter sepak bola Braja Musti di Jogja tahun 2023 lalu. Kejadian ini dilatar belakangi penganiayaan terhadap simpatisan PSHT oleh simpatisan Braja Musti di Parangtritis. Namun, atas dasar solidaritas dan fanatisme buta, akhirnya simpatisan PSHT mendatangi markas simpatisan Braja Musti dan terjadilah bentrokan. Tapi setelah kejadian itu, pihak PSHT dan Braja Musti sudah berdamai. Sekali lagi, tujuan saya bukan mendiskreditkan atau menjelekkan organisasi PSHT, tetapi tujuan saya justru untuk menjaga marwah PSHT agar terus dihormati sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, moral, kehormatan, dan saya berharap setiap warga yang disahkan benar-benar siap secara utuh, bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan semoga saya tidak mendapat notif P. Sherlock.